Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Tasirun. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Pak ya menghubungi saya? Kayaknya ada sesuatu yang bisa saya bantu Pak. Iya Pak, saya mau menanyakan sesuatu Pak. Saya ada masalah sekolah. Ini kan sudah mulai tahun ajaran baru. Sudah menjadi agenda tahunan bahwa sudah diadakan rapat mengenai pembagian wali kelas baru. Yang jadi masalah saya Pak, tidak mau menjadi wali kelas 3 lagi Pak. Karena kan ada salah satu murid yang bernama Zainal Abidin, waktu di kelas 2 terkenal nakal dan sering membuat gaduh di ruang kelas Pak. Oh, apa yang Pak Tasirun inginkan dari hasil percakapan ini tentang permasalahan ini Pak? Saya menginginkan menemukan solusi atau permasalahan yang saya hadapi Pak. Karena kan saya menginginkan kelas yang kondusif. Oh, oke Pak. Berarti yang Bapak inginkan itu seperti itu ya Pak ya? Iya Pak, di samping kelas yang kondusif juga agar saya setiap mengajar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak. Oke. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi Pak Tasirun itu di skala yang mana Pak? Ya, untuk sementara waktu di skala 7 Pak. Tapi yang saya inginkan nantinya bisa menyampai skala 8 atau 9 bahkan lebih agar maksimal gitu Pak. Oh, seperti itu. Kira-kira apa gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi Pak Tasirun dalam mencapai tujuan itu, Pak? Tentunya hambatan yang saya hadapi pada karakter siswa yang sulit saya bendung dan laksanakan dalam pembelajaran nanti, Pak. Kira-kira solusinya apa yang nanti Bapak akan lakukan, Pak? Solusinya saya akan mendiskusikan perihal rencana saya kepada Bapak Kepala Sekolah serta teman sejawat ataupun guru, dan tidak ketinggalan pula wali murid ini Pak. Hal ini orang tua dari Zainal Abidin ini Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Solusi yang bagus Pak. Kemudian apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan itu Pak? Rencana saya nantinya akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya wali kelas yang terdahulu, kemudian teman sebayanya si Zainal tadi, dan tentunya orang tuanya Pak. Oh, oke. Terus strateginya Bapak yang ingin diterapkan itu nanti apa Pak? Strategi saya akan membuat kuesioner Pak kepada anak serta guru sebatas mana tentang kenakalan anak dan cara bergaul mereka Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kemudian nanti untuk strategi yang Pak Tasirun mau terapkan itu bagaimana Pak? Strategi ini apa yang saya katakan, yaitu saya akan membuat kuesioner tadi Pak. Oh iya. Tadi. Terus untuk ukuran keberhasilan rencana yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Ya, dengan membuat kuesioner tadi Pak, dengan membuat kuesioner yang cukup, saya kira itu cukup berhasil dalam mengatasi permasalahan tersebut Pak. Oke. Kemudian apa komitmen Pak Tasirun terhadap rencana aksi Bapak itu Pak? Saya akan berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi komitmen saya untuk memberikan kepada peserta didik di kelas agar kelas menjadi kondusif, baik dan terlaksana dengan baik selama pembelajaran. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Tasirun nanti dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Tentunya kepala sekolah yang pertama dan rekan guru serta murid, ya pada umumnya orang tua, dalam hal ini wali murid Pak. Oke, Pak Tasirun, berarti tadi sudah ada semua ya Pak ya, untuk solusinya juga sudah bagus sekali. Semoga nanti Pak Tasirun semangat untuk berkarya, untuk mencapai rencana yang Bapak inginkan, dan semoga nantinya kelas yang Bapak Tasirun inginkan nanti akan terwujud dengan baik dan menjadi murid-murid yang diinginkan oleh Pak Tasirun nih Pak. Ya,
Terima kasih Bapak atas Ya, semuanya. Semoga ini sama-sama. menjadi langkah awal saya untuk menjadi kelas yang baik dan kondusif. Terima kasih Amin. Bapak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Percakapan yang sudah saya lakukan bersama Bapak Tasirun sudah baik dari alur awal tujuan sampai dengan tanggung jawab sudah dibahas dalam percakapan dan menghasilkan solusi dari tantangan yang ada. Kemudian yang perlu saya tingkatkan yaitu dalam percakapan yang ada yaitu pada tanggung jawab karena beberapa kali terlewat untuk menanyakan tentang komitmen terhadap rencana aksi itu pas kemarin latihan. Kemudian untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, yaitu terbuka dan fokus pada percakapan yang sedang berlangsung dan mendengarkan dengan seksama agar mendapatkan pertanyaan yang berbobot supaya coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian saya akan selalu belajar untuk menjadi coach yang baik bagi rekan saya dan yang lainnya dengan mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada coach. Assalamualaikum Pak Tasirun. Waalaikumsalam Pak Bambang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Pak? Malam-malam telepon, kayaknya ada sesuatu yang penting Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak, ini saya mau menanyakan sesuatu Pak. Saya ada masalah di sekolah. Saya kan ditugaskan menjadi pembina acara drum band dengan rekan saya ya Pak ya. Namun pada saat latihan terkadang susah Pak. Sudah ada komitmen latihan, hari dan juga jam. Namun rekan saya itu jarang hadir. Jadi saya ketataran Pak pas waktu melatih sendirian Pak. Oh, terus apa yang Pak Bambang inginkan dari percakapan ini Pak? Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak. Oke, oke, oke. Berarti yang Bapak inginkan itu apa sih sebenarnya Pak? Jadi gini Pak, saya itu ingin dapat melatih ekstra drum band secara bersama Pak. Karena sebentar lagi kan menjelang hari kemerdekaan ya Pak ya. Dan pastinya nanti juga akan menampilkan drum band Pak. Supaya nanti itu hasilnya bisa maksimal Pak. Oh, sekarang kesempatan apa yang Pak Bambang miliki? Untuk kesempatan yaitu sebentar lagi kan awal masuk Pak sekolah. Jadi saya rasa itu ada lumayan waktu longgar Pak. Biar nanti bisa menentukan waktu yang pas pada saat jam sekolah Pak. Jadi nanti ada waktu yang pas di saat saya dan rekan saya itu pas bersama-sama dari sekolah Pak. Oh, terus dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Bambang ada di skala yang mana Pak? Untuk sementara waktu di skala 5 Pak. Tapi saya menginginkan itu nantinya bisa sampai skala 8 atau 9 Pak. Seperti itu Pak. Oh, terus kemungkinan apa atau peluang apa yang bisa Pak Bambang ambil? Untuk peluang itu peluangnya pada hari Kamis dan juga Sabtu karena pada waktu itu biasanya ada pembiasaan penampilan karya anak Pak. Jadi saya bisa mengalihkan itu untuk berlatih drum band. Seperti itu Pak. Oh, terus apa gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi Bapak dalam mencapai tujuan itu Pak? Untuk sementara hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi yaitu karena awal masuk ya Pak ya. Jadi kan ada peserta didik baru Pak dan juga kurang kondusifnya anak-anak Pak. Karena biasanya masih dalam proses bersosialisasi Pak. Sehingga yang saya takutkan itu mereka nantinya ikut serta dan juga membuat gaduh pada saat latihan Pak. Jadi nanti tidak konsen seperti itu Pak.
Oh iya iya iya. Terus kira-kira solusi apa yang Bapak bisa lakukan? Untuk solusinya nanti saya akan mendiskusikan perihal rencana saya ini Pak kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga minta bantuan sama rekan-rekan wali kelas Pak untuk dapat ikut mengkondisikan siswanya seperti itu Pak. Ya 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 ya. Wah, solusi yang bagus Pak ini. Kemudian apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Untuk rencananya nanti saya akan berkomunikasi dengan partner saya Pak supaya nanti saya fokuskan untuk melatih bendera dan pianika dan nanti rekan saya itu fokus untuk membantu melatih untuk ketukan perkusinya seperti itu Pak. Oke. Dan selanjutnya apa strategi Bapak untuk itu? Untuk strateginya nanti saya akan membagi kelas bendera Pak dan juga perkusi. Jadi nanti saya akan memisahkan ruangannya Pak biar nanti sama-sama fokus. Nah nanti kalau misalkan dari bendera sama pianika sudah hafal lagunya dan ketukannya juga sudah pas, nanti baru saya gabungkan seperti itu Pak. Oh iya iya iya. Terus kira-kira waktunya berapa lama Pak? Saya kira 1 bulan cukup Pak. Berarti nanti diambil 2 kali dalam 1 minggu, jadi nanti ada 8 kali pertemuan Pak. Ya 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 ya. Terus apa ukuran keberhasilan rencana yang Bapak inginkan? Untuk ukurannya itu di saat anak didik saya itu mampu memainkan lagu Pak, drum band minimal itu 6 lagu Pak, supaya nanti pas main itu tidak monoton hanya lagu-lagu itu saja Pak, dan juga di saat rekan saya itu mampu bekerja sama baik dengan saya Pak. Oke oke oke. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang Pak Bambang lakukan? Saya akan berusaha untuk melaksanakan kesepakatan Pak, yang nantinya saya buat bersama kepala sekolah dan juga rekan-rekan saya Pak, supaya nanti latihan drum band yang ada itu dapat berjalan dengan baik Pak. Oh iya iya iya. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Pak Bambang dalam menjaga komitmen yang ada Pak? Tentunya kepala sekolah ya Pak ya, dan juga rekan-rekan yang ada Pak, supaya nanti saling mengingatkan tentang kesepakatan yang sudah dibuat Pak agar dilaksanakan dengan baik, seperti itu Pak. Oke. Terima Oh, kasih ya Pak Tasirun ya, ini sudah mau mendengarkan masalah yang saya hadapi seperti itu Pak. oke oke oke. Sama-sama Pak Bambang. Terus semangat Pak untuk mencapai rencana yang Bapak inginkan. Semoga nantinya bisa menampilkan drum band dari peserta didik Pak Bambang. Akan menghasilkan penampilan yang terbaik. Itu Pak. Iya. Ya Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak ya, Tasirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Oke, Pak Bambang. Lanjutkan jenengan jenengan Ya, bacakan itu. ini Oke. dari refleksi diri latihan coaching ya. Ada beberapa refleksi atau pertanyaan yang saya ajukan, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh atau keadaan penuh. Selanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki peningkatan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Dalam hal ini tentunya saya dari percakapan berjalan dengan baik ya, tentunya itu syukur alhamdulillah. Puji cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan berusaha memahami apa yang disampaikan oleh Pak Bambang dalam hal itu. Saya rasa masih perlu peningkatan kemampuan saya mengajukan pertanyaan yang lebih mengena, yang dapat mendorong coach dalam hal ini Pak Bambang untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Selanjutnya sebelum melakukan coach, saya juga meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus ya agar bisa coach dan coach itu berjalan dengan baik.
Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini. Dan saya juga berusaha bersifat terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Selanjutnya, saya juga akan mencoba, Pak, untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik, yang mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik coaching dan menggunakan untuk terbaik bagi kinerja saya. Terima kasih, Pak. Iya Pak, ini juga saya merasa senang dan gembira dapat melakukan coaching dengan Pak Tasirun ya, sebagai coachnya ya. Saya merasa senang juga dapat dibantu oleh Pak Tasirun untuk mengembangkan diri saya untuk menjadi lebih baik. Saya juga termotivasi tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Tasirun sehingga membuat saya itu menjadi lebih semangat lagi Pak. Sebelumnya saya, mau gimana ini? Cuma tadi saya ngobrol wah kayaknya ini saya sudah ada pencerahan seperti itu loh Pak. Terima Ya, kasih ya Pak ya. ya, terima kasih sama-sama.